Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Perencanaan Bandar Udara. Perkenalkan saya Huda Maulina dan rekan saya Stefanus Marjono. Ini adalah tugas akses bandara. Pertama, kita berangkat dari halte FT menuju arah FEB. Setelah 10 menit menunggu, bis kuning akhirnya datang. Suasana di dalam bis kuning agak sepi. Dengan durasi perjalanan 7 menit, akhirnya kami sampai di halte stasiun Universitas Indonesia. Lalu kita menyeberang dan masuk ke dalam stasiun KRL Universitas Indonesia. Jangan lupa scan kartu tiket KRL sebelum masuk. Dalam stasiun kami berjalan menuju line KRL ke arah Jakarta. Setelah menunggu 7 menit, KRL akhirnya datang. Dapat dilihat suasana di dalam KRL sangatlah penuh. Setelah perjalanan 20 menit, akhirnya kami sampai di stasiun KRL Duren Kalibata. Lalu kami berjalan sekitar 3 menit menuju exit timur. Jangan lupa scan kartu tiket untuk keluar dari area stasiun. Setelah itu kami menyeberang, menyusuri trotoar, menuju arah halte selama 4 menit. Akhirnya kami sampai di halte bus penumpang untuk naik Mikrotrans rute 43B. Naik Mikrotrans rute 43B tidaklah mudah, kami harus menunggu 30 menit sampai naik di mobil keempat, karena penuhnya penumpang. Tidak seperti KRL yang tarifnya 3.000 per perjalanan, tarif Mikrotrans adalah Rp0. Meski kesannya tidak bayar, kami tetap harus scan kartu tiket. Setelah perjalanan 9 menit, akhirnya kami sampai di Cililitan Kecil dan lanjut berjalan kaki 4 menit menuju PGC Dalam di area Mall PGC Cililitan. Suasana dalam PGC Dalam sedikit padat. Terdapat antrean dikhususkan sesuai nomor Mikrotrans yang akan datang. Ada juga jalur bus Transjakarta atau Damri. Setelah menunggu 3 menit, akhirnya Mikrotrans rute 75 datang dengan kondisi sepi. Jangan lupa tap kartu. Perjalanan kali ini memakan waktu 25 menit dengan suasana samping jalan adalah pepohonan hijau yang asri. Sampailah kita di Gereja Kristen Protestan Oikumene di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma. Dari gereja, kami lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menyusuri trotoar ke arah area parkir mobil bandara. Setelah berjalan 5 menit, kami sampai di tulisan HLP, singkatan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian, dari area parkir, kami melanjutkan perjalanan menuju area keberangkatan bandara selama 3 menit. Setelah menyeberang, akhirnya kami tiba di area keberangkatan Bandara Halim Perdana Kusuma. Melalui pagar ini, jika belok kanan menuju area kedatangan dan belok kiri menuju area keberangkatan. Karena kami tidak berencana naik pesawat, maka kami tidak masuk ke area check-in. Demikian perjalanan berangkat dari halte FT menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dengan total waktu 2 jam 10 menit.
Bagian selanjutnya adalah perjalanan balik dari Bandara Halim menuju halte FTUI, di mana kami bermula dari pintu kedatangan atau arrival Bandara Halim. Untuk perjalanannya sendiri, di sini kami berencana untuk menggunakan rute yang sama seperti pergi, yaitu menggunakan 3 moda kendaraan berupa angkot atau mikrotrans, KRL, dan bis kuning. Namun di sini kami menemukan kendala yang mengubah rute dan moda kendaraan kami menjadi 4, yaitu menjadi angkot atau mikrotrans, Transjakarta, KRL, dan bis kuning. Pada video yang ditampilkan dapat dilihat bahwa kami sedang berjalan kaki menuju tempat angkot berhenti. Setelah sampai dan menunggu, kami selanjutnya menaiki angkot dan berikut adalah rute angkot kami di mana kami naik di Gereja Wikumene dan turun di PGC Dalam. Selama menaiki angkot kami tidak menemukan masalah dan angkot ini juga gratis biaya. Di PGC Dalam, seharusnya kami melakukan transit angkot ke arah stasiun Duren Kalibata. Namun karena setelah 15 menit angkotnya tidak kunjung datang dan penumpangnya semakin banyak yang berkumpul, pada akhirnya kami memutuskan untuk berganti transportasi, yaitu menggunakan bus Transjakarta. Berikut adalah rute terbaru kami, yaitu kami naik di halte Cililitan dan turun di halte Cikoko arah barat. Bus Transjakarta sendiri menghabiskan biaya sebesar Rp3.500. Berikut adalah proses menaiki bus. Bus yang sedang kami tumpangi ini sendiri kebetulan tidak sedang ramai dan memiliki suasana yang kondusif. Setelah sampai di halte Cikoko arah barat, kami selanjutnya langsung berjalan kaki menuju stasiun Cawang. Halte ini sendiri terhubung dengan stasiun menggunakan jembatan dan fasilitas yang disediakan. Berikut adalah video perjalanan kami menuju stasiun Cawang. Biaya kereta yang dibutuhkan dari stasiun Cawang menuju stasiun Universitas Indonesia adalah sebesar Rp3.000. Berikut adalah suasana dari stasiun Cawang. Video selanjutnya menampilkan proses menaiki kereta KRL. Suasana di dalam kereta sendiri cukup padat, tetapi tidak sampai berdempetan. Setelah sampai di stasiun UI, kami selanjutnya menuju halte bis kuning terdekat. Berikut adalah suasana halte bis kuning stasiun UI. Kami selanjutnya menunggu dan menaiki bus ke arah halte FTUI. Suasana di dalam bus kuning sendiri juga kondusif. Dan pada akhirnya kami sampai juga di halte FTUI, yaitu tujuan akhir kami. Adapun total waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan balik adalah selama 1 jam 51 menit. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Pertama adalah untuk durasi perjalanan, yaitu dibutuhkan waktu selama 2 jam 10 menit untuk kepergian dan 1 jam 51 menit untuk pulang. Yang kedua adalah kendala yang kami alami, yaitu waktu tunggu angkot mikrotrans yang lama dan kesulitan penumpang untuk membawa barang atau bagasi. Adapun analisis kendala yang kami alami adalah kapasitas dan armada angkot yang sedikit khususnya untuk rute kami, sehingga jeda atau interval antar kedatangan cukup lama dan penumpang menumpuk. Selanjutnya, transportasi publik yang sangat ramai dan padat, sehingga hal ini tidak memungkinkan kami untuk membawa koper atau barang bawaan yang cukup besar. Dapat dilihat pada video KRL dan juga angkot.
Terakhir adalah penanganan dan alternatif yang kami usulkan. Untuk masalah angkot sendiri, kami mengusulkan untuk memperbanyak armada angkot sehingga waktu jeda atau tunggunya berkurang. Dan untuk masalah barang bawaan, kami mengusulkan untuk membuat akses kendaraan khusus Bandara Halim yang mampu membawa barang atau bagasi penumpang. Selanjutnya, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau memesan taksi atau Grab. Sekian video dari kami, terima kasih.